ketemu lagi di Hot Room. Bapak Dr. Judil Heri. Bapak dulu di ID. Tapi Bapak yang termasuk yang mengkritisi kewenangan dari ID dan seolah-olah super power. Bapak bisa uraikan apa yang salah dengan ID ini selama ini? Kami tidak terkait dengan adanya PDSI maupun ID. Ya. Ketidakpuasan anggota ID terhadap kewenangan ID yang berlebihan itu sudah dirasakan sejak paling tidak tahun 2013. Ya. Ketika itu ID berusaha meloloskan dokter-dokter yang tidak lulus uji kompetensi. ID berusaha meloloskan dokter-dokter yang tidak lulus uji kompetensi. Tapi ditolak oleh Dr. Pandu. Ya. Yang sebagai ketua Kolegium Dokter Primer Indonesia. Ya. Dr. Pandu dipecat. Sehingga ID membentuk pengurus baru untuk menggampangkan, memuluskan upaya meloloskan ini. Ya. Itu jadi artinya kami menilai ada kewenangan ID yang berlebihan. Ya. Misalkan Undang-Undang Praktek Kedokteran menyebutkan bahwa organisasi profesi adalah ID. Ya. Kami harus mengatakan itu adalah keliru. Tidak lazim undang-undang menyebutkan nama organisasi. Ya. Bagaimana kalau organisasi pecah? Ya. Bagaimana kalau dia berganti nama? Nggak lazim. Dan saya harus mengatakan tidak ada contohnya di negara manapun di dunia ada produk legislasi atau regulasi yang menyebutkan nama organisasi sebagai organisasi profesi menurut undang-undang. Tidak ada contoh. Yang kedua, yang kami kritisi adalah kolegium. Kolegium itu dijadikan under bawah ID, subordinat dari ID. Padahal dimanapun di dunia, kolegium itu independen. Kolegium itu mengurus pendidikan, ID mengurus profesi, etika, praktek, dan kesejahteraan anggota. Ya berbeda. Masing-masing harus jalan sendiri. Bisa terjadi mekanisme check and balances. Ya. Tapi kalau ditempatkan di bawah ID. Jadi ID pun ikut merambah ke bidang pendidikan. Dan ini tidak tepat. Jadi kalau tadi diloloskan yang tidak kompeten, Ya. yang salah bukan ID-nya tapi oknumnya, Pak. Gimana itu, Pak? Nah itu bagaimana kalau yang memberhentikan Dr. Pandu itu ketua umum ID? SKI dari PBID, bagaimana kita bilang kita bisa? Oke, kalau gitu kita tanya kepada Dr. Pandu, ya, apa yang terjadi terhadap diri Pak Dr. Pandu? Halo? Ya. Apa benar ID itu meloloskan? Terima kasih. Apa benar Hotman. ID meloloskan dokter-dokter yang tidak kompeten dan apa yang terjadi kepada Bapak? Waktu itu saya menjadi ketua Kolegium Dokter Primer Indonesia. Ya. Yaitu salah satu adalah memberikan sertifikat kompetensi dokter yang tentunya yang sudah lulus ujian kompetensi dokter. Tetapi seperti diketahui, banyak fakultas kedokteran yang didirikan di Indonesia itu tidak bermutu. Tidak sesuai dengan kualitas yang dihasilkan. Sebagian besar motivasinya adalah uang, komersialisasi pendidikan dokter. Dan kemudian sebagian, tidak terlalu banyak sebenarnya, tidak lulus. Bahkan sampai berkali-kali 5-6 kali ujian kompetensi tidak lulus. Karena tidak lulus, tidak bisa diberikan sertifikat kompetensi dokter. Bila tidak punya sertifikat kompetensi dokter, maka tidak bisa terdaftar dalam Konsil Kedokteran Indonesia. Bila tidak bisa terdaftar, tidak bisa diizinkan untuk praktek. Karena untuk melindungi kepentingan keselamatan masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya. Dan waktu itu pengurus PBID, Dr. Zainal, itu dan kawan-kawan tentunya, termasuk salah satu pengurusnya juga sekarang jadi ketua ID, mengharapkan dibantu dalam tanda petik. Waktu itu saya bilang saya bantu, saya mentoring, dan kemudian ada ujian khusus bagi mereka. Tapi yang diinginkan adalah dibantu, diputihkan, diberikanlah
Kalau ujiannya dipermudah dan sebagainya. Saya tidak mau karena kita mempunyai kualitas yang kita harus pertahankan. Bukan demi saya, bukan demi siapa-siapa, tapi ketika seorang dokter diizinkan berpraktek di Indonesia, bila tidak kompeten, itu membahayakan keselamatan jiwa rakyat Indonesia. Mungkin saja saya, mungkin keluarga lain juga mengalami, dan itu tidak bisa dimonitor dengan baik. Tetapi dengan demikian maka sebenarnya kemudian ada skandal yang sampai sekarang adalah memberikan kelulusan semudah-mudahnya bagi retaker istilahnya, dokter-dokter yang waktu itu tidak lulus uji kompetensi. Ada dugaan permainan uang dan apakah Bapak pernah melaporkan ini kepada yang ke siapa Bapak harusnya mengadu kalau Anda mengalami hal seperti ini? Ke negara atau ke siapa? Ya, seharusnya saya melaporkan ke Konsil Kedokteran. Tapi ternyata Konsil Kedokteran bagian dari konspirasi dengan PBID, karena waktu itu salah satu ketua pengurus PBID bisa menjadi juga pengurus Konsil Kedokteran Indonesia. Yang waktu itu saya protes karena ada konflik kepentingan, kolegium harus independen, tidak boleh ada pengurus organisasi yang menjadi itu, dan itulah yang terjadi. Jadi kalau demikian maka kita ada sebagian dokter Indonesia yang diberikan izin praktek, dan itu juga diketahui oleh Konsil Kedokteran Indonesia waktu itu, dan itu bisa potensial membahayakan keselamatan rakyat. Tapi yang terjadi adalah bagaimana misi itu menurut saya tidak tepat, tidak akurat sebagai organisasi profesi yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat Indonesia. Dan itu yang saya kritik terhadap organisasi profesi ID. Saya kritik dan saya ungkap terbuka ke masyarakat. Saya bersama Dr. Judil Heri membuat suatu tulisan, buku dan komik yang menjadi jejak sejarah bahwa dalam suatu periode organisasi profesi dokter Indonesia pernah melakukan kesalahan yang sangat berbahaya bagi keselamatan rakyat Indonesia. Jadi Bapak berpendapat bahwa meluluskan para calon dokter ini yang tidak kompeten justru sangat membahayakan masyarakat, begitu? Betul, sangat membahayakan. Karena waktu ujian sebagian besar nggak ngerti ilmu kedokteran. Ya, jadi selama itu mereka jadi apa kalau lulus? Ya kan, ini yang menurut saya kalau mereka melakukan pembedahan, mereka tidak tahu apa yang dipotong dan sebagainya. Oke. Ini menurut saya sangat membahayakan. Kita istirahat dulu, kita akan cross check nanti dengan ID apakah benar tuduhan dari Pak Pandu tersebut, dan kita akan kembali setelah headline yang berikut ini.